Coba bayangkan dunia tanpa aturan, di mana keadilan ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Nyawa di sini sangat murah, kehormatan bisa dibeli, dan manusia lebih tunduk pada hawa nafsu daripada akal dan hatinya. Lalu, di tengah kekacauan itu, ada seorang anak yang lahir. Ia tumbuh sebagai yatim, hidup yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi justru dari kesederhanaan itu, Allah ingin membentuk seorang pemimpin yang kelak akan mengubah sejarah. Dalam 23 tahun, ia menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekayaan, tapi dengan akhlak, kebijaksanaan, dan keteguhan hatinya. Siapakah orang ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW, manusia yang tak hanya mengubah satu generasi, tapi mengubah dunia selamanya. Kenapa sirah nabawiyah ini penting, kawan-kawan? Kalau kita lihat sejarah, setiap perubahan besar di dalam dunia ini pasti dimulai oleh seseorang. Tapi nggak semua orang yang membawa perubahan bisa bertahan dengan lama. Ada yang berpengaruh dalam satu generasi, ada yang hilang begitu saja. Tapi ada satu perubahan yang nggak cuma bertahan ratusan tahun, tapi juga mengubah cara hidup miliaran manusia sampai hari ini. Semua itu bermula dari satu perjalanan. Ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang penuh tantangan, penuh kebijaksanaan, dan penuh pelajaran hidup. Ya, itulah sirah nabawiyah. Kenapa ini penting, kawan-kawan? Karena kalau kita mau ngerti Islam dengan utuh, bukan cuma sekedar ibadah, tapi juga cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita membangun kehidupan kita. Maka kita harus mulai dari sini. Kita nggak bisa memahami Islam tanpa memahami sejarah nabinya. Karena seluruh ajaran Islam itu turun kepada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah cerita cerminan kehidupan. Di dalamnya ada pelajaran kepemimpinan, strategi, akhlak, bahkan solusi untuk masalah-masalah kehidupan modern. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21, yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan kalau kita nggak tahu kisah hidupnya? Mungkin kawan-kawan di sini bertanya, apa sirah nabawiyah itu? Atau apa itu sirah? Ya, singkatnya, sirah nabawiyah adalah kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup seluruh perjalanan beliau, mulai dari kelahiran, masa kecil, remaja, pernikahan, diangkat menjadi nabi, perjuangan dakwah, peperangan, hingga wafatnya beliau.
Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam seri ini. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Yang kedua, bagaimana wahyu pertama turun dan tantangan yang beliau hadapi. Yang ketiga, peperangan besar seperti Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Yang keempat, bagaimana Rasulullah membangun negara Islam pertama di kota Madinah. Dan yang terakhir, yang paling penting, pelajaran dari akhlak beliau, strategi beliau, dan kebijaksanaan beliau dalam menanggapi sesuatu hal. Mungkin ada pertanyaan, dari mana kita bisa tahu cerita-cerita ini benar? Bukankah ini terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu? Maka, disinilah pentingnya ilmu sejarah Islam. Sirah Nabawiyah tidak ditulis sembarangan, tapi melalui proses sistem riwayatan hadis yang ketat. Setiap kisah harus memiliki rantai perawai yang jelas, disampaikan oleh orang-orang terpercaya dari generasi ke generasi berikutnya. Proses penulisan Sirah Nabawiyah berkembang dalam beberapa tahap. Yang pertama, dari generasi sahabat. Mereka adalah saksi hidup yang langsung mengalami peristiwa-peristiwa di zaman Nabi Muhammad. Mereka menghafal dan mereka menyampaikan kisah-kisah tersebut kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Selanjutnya, ada generasi tabi'in. Generasi ini adalah generasi setelah sahabat. Mereka menerima riwayat dari para sahabat, lalu mulai mencatatnya dalam bentuk lisan dan tulisan sederhana. Tapi, pada tahap ini, sirah belum berbentuk buku yang sistematis, masih berupa kumpulan riwayat yang tersebar. Dan yang terakhir, itu ada generasi tabi'ut tabi'in. Inilah masa di mana Sirah Nabawiyah mulai ditulis secara sistematis. Ulama seperti Ibnu Hisaq menjadi pionir dalam menyusun sirah berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah ada. Kemudian ada Ibnu Hisham, Al-Waqidi, dan Ibnu Sa'ad menyempurnakan dan menyusun sirah dalam bentuk kitab yang lebih lengkap dan ketat. Jadi kawan-kawan, Sirah Nabawiyah bukan cerita turun-menurun, tapi melalui proses verifikasi dan pencatatan yang sangat ketat. Inilah yang membuatnya tetap terjaga hingga sekarang. Dengan sistem ini, kita bisa yakin kalau kisah Rasulullah yang kita pelajari benar-benar berdasarkan fakta, bukan sekedar dongeng. Apa manfaat mempelajari Sirah Nabawiyah? Dalam perjalanan hidup, kita semua pasti dihadapkan pada persimpangan jalan. Ada masa di mana kita begitu yakin dengan langkah kita. Tetapi ada pula saat keraguan merayap perlahan. Kita bertanya, bagaimana bersikap ketika dihina dan direndahkan? Bagaimana jika jalan yang kita pilih terasa terjal dan sunyi? Lalu, bagaimana mengambil keputusan besar yang mungkin mengubah segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar akrab, karena sejatinya itu adalah pertanyaan kehidupan. Namun, tahukah kita, pertanyaan serupa pernah dihadapi oleh seseorang yang perjalanan hidupnya mengubah sejarah dunia. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW berjalan di atas jalan yang penuh luka, kesendirian, dan tantangan. Tapi beliau tetap melangkah dengan akhlak yang mempesona, kepemimpinan yang cerdas, dan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup beliau,
bukan sekadar lembaran sejarah yang usang. Ia adalah cermin yang kita pandangi dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana seharusnya kita melangkah. Mari kita selami bersama, mengapa Sirah Nabawiyah ini penting? Apa manfaat yang terkandung di dalamnya? Dan bagaimana kisah-kisah itu menjadi cahaya di tengah gelapnya jalan kehidupan modern kita ini? Untuk memahami kedalaman Sirah Nabawiyah, mari kita melihatnya melalui 3 aspek penting. Aspek-aspek yang tak lekang oleh waktu, akhlak Rasulullah yang luhur, kepemimpinan dan strategi hidup yang cerdas, serta pemahaman Islam yang lebih mendalam. Karena sirah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Kisah di Taif, ujian terbesar kesabaran dan cinta kasih. Pernahkah kita merasa tidak dihargai, berjuang sekuat tenaga, tetapi disambut dengan penolakan? Rasulullah mengalaminya jauh lebih berat. Taif, tempat yang diharapkan menjadi tumpuan dakwah, justru membalasnya dengan cemoohan dan lemparan batu. Tubuh beliau berdarah, kaki beliau terluka. Dalam kondisi itu, tawaran dari malaikat Jibril datang. Jika engkau mau, akan aku jatuhkan gunung-gunung ini ke atas mereka. Namun, apa respon Rasulullah? Justru beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Bayangkan, di saat beliau memiliki kekuatan untuk membalas, beliau memilih untuk berharap. Di saat luka menganga, beliau tetap mengulurkan kasih. Disitulah kita belajar, akhlak yang sejati adalah bagaimana kita merespon keburukan dengan kebaikan, bukan hanya ketika mudah, tetapi terutama saat kita terluka. Ada kisah tentang kesabaran dan pandangan jauh ke depan, yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Ada di mana mengalah adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Saat Perjanjian Hudaybiyah, banyak sahabat yang kecewa. Mereka merasa dipermalukan, seolah Islam sedang ditindas. Tetapi Rasulullah melihat lebih jauh. Beliau tahu kemenangan yang sesungguhnya bukan diukur dari simbol kekuatan, melainkan dari kesabaran dan strategi jangka panjang. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian Fathu Mekah terjadi. Mekah dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Semua ini mengajarkan bahwa terkadang langkah mundur hari ini adalah persiapan untuk lompatan besar di masa depan. Namun, kisah Rasulullah tidak berhenti di situ. Akhlak yang luhur adalah fondasi, tetapi kehidupan juga menuntut kebijaksanaan dalam memimpin dan kemampuan dalam merancang strategi. Rasulullah menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga tentang memahami, mengayomi, dan berkorban. Membaca peluang di tengah kesulitan. Pemimpin sejati tidak hanya berdiri di barisan depan saat kemenangan diraih. Pemimpin sejati
adalah mereka yang tetap teguh saat keputusan sulit harus diambil. Rasulullah menunjukkan bagaimana kepemimpinan dan strategi adalah kunci menghadapi tantangan. Strategi di Perang Badar, kemenangan yang lahir dari keyakinan. Bayangkan kawan-kawan, hanya 313 pasukan Muslim menghadapi 1.000 pasukan Quraisy. Secara logika, ini pertempuran yang hampir mustahil dimenangkan. Tetapi Rasulullah menunjukkan bahwa kemenangan bukan semata-mata soal jumlah dan kekuatan, melainkan tentang strategi, keyakinan, dan kesatuan tujuan. Dengan menempatkan pasukan di posisi strategis, menguasai sumber air, dan memupuk semangat juang melalui doa dan keimanan, pasukan Muslim meraih kemenangan. Dari sini kita belajar, dalam hidup, terkadang kekuatan terbesar bukan di tangan yang paling kuat, tetapi di hati yang paling yakin dan strategi yang paling cermat. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor membangun kekuatan dari persatuan. Saat kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan segalanya, rumah, harta, dan tanah air. Dalam situasi itu, Rasulullah menciptakan sesuatu yang luar biasa, ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Mereka berbagi rumah, pekerjaan, bahkan warisan. Ini bukan sekadar solidaritas, ini adalah fondasi peradaban. Pelajaran besar yang kita dapat, masyarakat yang kuat dibangun atas pondasi persatuan dan tolong-menolong. Kepemimpinan sejati mampu menyatukan hati yang berbeda, menciptakan kekuatan dari perbedaan. Namun, Sirah Nabawiyah bukan hanya tentang akhlak dan kepemimpinan saja. Di balik setiap peristiwa, ada wahyu yang turun, ada pelajaran yang menghubungkan kisah Rasulullah dengan pesan ilahi. Disinilah sirah menjadi jendela memahami Islam secara lebih utuh. Memahami Islam dengan lebih mendalam. Di balik setiap kisah ada hikmah. Sirah Nabawiyah membantu kita memahami bahwa setiap ayat Al-Quran turun dalam konteks yang penuh dengan makna. Setiap peristiwa, setiap keputusan memiliki latar belakang spiritual yang mendalam. Contohnya, Perang Uhud dan pelajaran dari Quran Surah Al-Imran ayat 121 sampai 129. Perang Uhud adalah kisah tentang ketaatan, kesalahan, dan pengampunan. Rasulullah memerintahkan 50 pemanah untuk tetap bertahan di bukit sebagai kunci pertahanan. Namun, sebagian dari mereka turun karena tergoda harta rampasan perang. Akibatnya, pasukan Quraisy berhasil melakukan serangan balik, menyebabkan kekalahan dan luka yang dalam. Allah pun menurunkan ayat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 152 yang bunyinya, "Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat." Sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan, disiplin dan ketaatan adalah kunci dari segalanya. Jangan biarkan ambisi duniawi mengaburkan tujuan akhirat. Pada akhirnya,
Sirah Nabawiyah bukan hanya cerita lama yang layak dikenang. Ia adalah petunjuk peta perjalanan kehidupan tentang bagaimana membalas kebencian dengan cinta, tentang bagaimana mengalah di saat yang tepat demi kemenangan yang lebih besar, tentang bagaimana menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membangun peradaban. Dari Taif yang penuh luka hingga Fathu Mekah yang agung, dari pertempuran Badar yang mustahil hingga persaudaraan Madinah yang menguatkan, setiap kisahnya mengajarkan bahwa kehidupan ini bukan tentang seberapa besar ujian yang kita hadapi, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Sirah Nabawiyah adalah cermin yang jika kita tetap dengan hati yang jernih, akan menunjukkan jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, jalan yang insya Allah membawa kita menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Kita udah tahu pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah, tapi pernah nggak kepikiran gimana para ulama dulu bisa mengumpulkan kisah hidup Rasulullah dengan begitu rinci? Bagaimana sejarah ini ditulis dan diwariskan dari generasi ke generasi? Siapa saja tokoh penting di balik penulisan sirah, dan bagaimana mereka memastikan keasliannya? Di episode selanjutnya, kita akan membahas awal mula penulisan Sirah Nabawiyah dari zaman sahabat hingga era ulama besar seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Seri ini masih panjang dan perjalanan kita baru dimulai. Jadi, kalau kalian ingin terus mengikuti kisah luar biasa ini, pastikan kalian like dan subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.